Tugas 3.1.a Refleksi terbimbing Modul 3 Guru Penggerak Pengambilan Keputusan. Saya Sisviana Etika Sari, JGP Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Dari 8 pertanyaan yang ada, saya memilih 4 pertanyaan sebagai bahan refleksi saya. 1. Bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terkait materi modul 3.1 ini adalah bahwa pengambilan keputusan itu terdapat 2, menggunakan dilema etika dan rujukan moral. Untuk dilema etika merupakan pengambilan keputusan dalam masalah yang positif dan positif. Sedangkan rujukan moral adalah masalah yang positif dan negatif. Dalam dilema etika terdapat 4 paradigma untuk membuat inferensi atau kesimpulan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 4 paradigma itu adalah paradigma individu melawan masyarakat, paradigma keadilan melawan belas kasih, dan jangka pendek melawan jangka panjang, serta kebenaran melawan kesalahan. Kemudian ada 3 prinsip pengambilan keputusan, bahwa pada diri kita sudah tertanam prinsip-prinsip tanpa kita menyadarinya yang akhirnya menentukan kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan. 3 prinsip itu adalah prinsip jangka pendek melawan jangka panjang, kemudian prinsip hasil akhir, dan juga prinsip berbasis rasa peduli. Selanjutnya, langkah pengambilan dan pengujian keputusan melalui penerapan 9 langkah dalam dilema etika yang perlu dihadapi. Harusnya kita melaksanakan 9 langkah ini secara optimal, tapi tidak semua langkah juga bisa dilaksanakan. Kemudian soal yang kedua yang saya jawab adalah pertanyaan keempat. Bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Bedanya dengan sebelum mempelajari modul ini, dulu keputusan yang saya buat kadang hanya berdasarkan perasaan saja, hanya berdasarkan sudut pandang saya saja. Emosi malah kadang lebih dominan dalam pengambilan keputusan, seperti sangat reaktif. Jadi terkadang belum menggunakan akal sehat saya.
Setelah mempelajarinya, saya mulai paham apa yang harus saya lakukan. Yang saya lakukan dulu mungkin kurang tepat. Keputusan perlu diambil dalam kesadaran penuh, bukan atas dasar emosi. Dalam pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan berbagai hal yang akan membantu pemecahan masalah. Keputusan yang dibuat diharapkan mampu diterima dan menguntungkan kedua belah pihak nantinya. Pertanyaan berikutnya yang saya jawab adalah, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Mempelajari materi ini sangat penting bagi saya sebagai seorang individu maupun dalam peran saya sebagai pendidik sekaligus pemimpin pembelajaran. Dalam hubungan dengan individu lainnya, pasti selalu dihadapkan dengan berbagai konflik yang mengharuskan kita mengambil keputusan yang cepat dan cermat. Melalui modul ini, saya mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus saya lakukan bila menghadapi sebuah dilema dalam mengambil keputusan, sehingga nantinya akan menghasilkan keputusan yang tepat dari hasil yang saya buat dan pemikiran yang sadar atas dasar bukan dasar emosi saya. Pertanyaan berikutnya yang saya jawab, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang bisa saya lakukan untuk membuat perbedaan setelah mempelajari modul ini adalah mencoba menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan tersebut dalam keseharian. Menganalisa keputusan yang akan diambil dengan mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Berbagi dengan rekan sejawat tentang konsep-konsep pengambilan keputusan, sehingga dapat membantu rekan-rekan ketika mengalami situasi yang dilematis. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab pada refleksi terbimbing ini. Ada 4 pertanyaan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia.